Begini, jadi untuk memahami nilai Pancasila ini sedikit jawaban bagi orang-orang yang mungkin sampai dini hari masih bertanya, sebenarnya gak ada yang mau merubah Pancasila itu. Memang betul, tapi kalau kita mau sadar, nilai Pancasila ini sudah mulai terkikis. Contoh, ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, artinya kita ini dituntut dalam hal kesetaraan. La fadla lil arabi alal ajami, kan begitu. Tidak ada yang lebih mulia daripada manusia yang rasnya Arab daripada Ajam, begitu juga sebaliknya, kan begitu. Dan sama Pak, ini walaupun membahas Pancasila ya tetap aja ini ke situ lagi nih. Begini, karena pada dini hari yang kita lihat, kita ini masih di kotak-kotak ya. Karena saya pernah menyampaikan, percaya ataupun tidak, penduduk kita ini sampai dini hari masih dianggap kasta sosial terendah oleh mereka. Ya buktinya banyak. Untuk membuktikan atau hujah yang mengatakan bahwa kita dianggap kasta terendah itu, kan begitu. Ya kita ini senang dibohongi oleh orang-orang yang sebenarnya datangnya juga gak tahu, gak jelas ya. Masa disebut jalangkung kan itu gak tahu. Masya Allah. Gini, kemudian selain kesetaraan secara manusia, ini kan sudah dibentuk oleh Kanjeng Nabi yang nama Ukhwatul Basyariyah. Ketika kita berbicara tentang Syahadah Madinah Ukhwatul Basyariyah, maka barang tentu kita harus mencontoh Kanjeng Nabi, kan begitu. Katanya ittiba'i sunnatin Nabi, kita mengikuti sunnahnya Nabi, mencontoh uswah baginda Rasul, kan begitu. Tapi dalam sisi kemanusiaannya saja, ini kita sudah khianat sebenarnya dengan apa yang disebut dengan Ukhwatul Basyariyah. Banyak, kan begitu. Bahkan ini yang paling sederhana Pak, ngapunten ini. Biasanya kalau manusia ini sudah terangkat sedikit derajatnya, itu hatinya berkata, ah dia ini gak seperti saya. Cara salamannya juga beda Pak. Cara salamannya juga beda, cara jalannya juga beda. Ini Pak, agak mangguk-mangguk gitu. Itu kemanusiaan. Artinya kemanusiaan ini kenapa? Di dalam poin kedua Pancasila ini kemanusiaan dulu Pak. Karena kalau sifat karakter kemanusiaannya ini betul-betul sebagai hamba dan mengedepankan kesetaraan bahwa kita ini min dzurriyyati Adam alaihi salam, kita akan paham walaqad karramna bani Adam, semua manusia ini dimuliakan. Anak cucu Adam ini semuanya dimuliakan oleh Allah tanpa terkecuali. Kalau kita mau memandang secara basyariyah, kan begitu. Diletakkanlah oleh panding padar kita yang kedua susunan katanya ini kemanusiaan yang adil. Nah, kalau sudah mempunyai jiwa basyariyah, kesetaraan di dalam kehidupannya, pengaplikasian di dalam kesehariannya, sosialnya, maka sikap keadilan ini akan terbentuk. Karena adanya keadilan itu karena ada jiwa manusiawinya, kan begitu. Ya ngapunten, ini kalau kita berbicara fair-fairan, sikap adil ini kan artinya objektif lah di sini. Tidak kemudian karena mungkin ini Pak Mujib, dia ini adalah salah satu anak dari seorang saudagar, kemudian Ustadz Imron hanya anak petani. Kemudian ada kasus yang sama di antara Ustadz Mujib dengan Pak Imron, ini analog ya, analog. Kemudian yang saya tuntut ini adalah Pak Imron anak petani, sementara saya yang punya wewenang di situ tidak pernah menuntut Pak Mujib sebagai anak saudagar. Ini kan nepotisme Pak. Apakah itu tidak dikatakan keadilan? Nggak bisa, kan begitu. Ya siapapun itu, karena begini ya, kalau yang merasa ya mungkin ya
Ya alhamdulillah, tapi ini kan masalah kajian tentang sosial Pak, muamalat. Jadi masalah hukum, makanya dulu itu dari mufti ataupun qadhi zaman dulu nggak sembarangan diangkat itu. Tidak seperti zaman sekarang. Wes. Susunannya itu yang ketiga setelah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, baru kepada beradab. Begini Pak, kalau hebatnya susunan kalimat itu, kalau secara individu dia sudah bisa memanusiakan manusia, dia pasti punya sikap yang adil, bahkan akan mempunyai etika perangaian yang sangat bijaksana, namanya beradab. Kan begini, kalau orang mau mengkaji lebih dalam, kenapa tidak beradab dulu kalimatnya, tapi kemanusiaan dulu? Tetap dinilainya dari individu basyariah, memanusiakan manusia. Nah ini masya Allah pendidikan luar biasa yang terdapat di dalam nilai Pancasila. Hal ini sudah terkikis, ya disadari ataupun tidak ya tinggal dikoreksi saja. Mau ada orang mengatakan kita berkamuflase dengan Pancasila, bodoh amat. Daripada dia boro-boro untuk menyampaikan Pancasila, istilahnya untuk memahami hak kewajiban anak bangsa aja sudah nggak tahu, kan begitu. Gitu. Dan ini ditegaskan, nilai Pancasila yang kedua ini ditegaskan dalam ayat Quran surat Al-Mumtahanah 8 Pak. Ini orang Indonesia hebat. Para panding father kita ini makanya ada orang yang kurang memanusiakan, masih membeda-bedakan ras, suku, agama dan lain sebagainya. Gak akan di Indonesia itu diusir. Gak akan diusir Pak, tetap dirawat karena Indonesia ini himayatul daulah, himayatul bilad. Tinggal lihat aja, ini ayat Al-Qur'annya nih, di dalam surat ke-60 surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini menjelaskan hubungan antara orang Islam dan orang kafir. Ya ini kenapa diberi contoh hal ini kan yang paling vital gitu Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nih, kalau orang sudah bisa memanusiakan manusia, jangankan sama orang yang sesama muslim, karena hanya beda pemahaman, beda sudut pandangan, kemudian bacok-bacokan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Ini Allah memberikan pedoman, katanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begini Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kalau kita paham, makanya benar hebatnya founding father kita ini dengan adanya ideologi Pancasila Pak, dirangkul semua. Maka seharusnya kemudian ada apa, salam Pancasila, oh gak usah. Kemudian ada orang-orang yang kemudian apa ya istilahnya, yang terlalu membaca hubungan
yang seakan-akan kalau non muslim itu bukan bagian daripada kita, sehingga dalam hal muamalatnya saja dibatasi. Apakah itu sikap adil? Gak adil. Kanjeng Nabi itu, ngapunten Bapak Ibu para netizen, waktu di Yasrib, dulu belum Madinah, masih Yasrib, ini sering terjadi konflik horizontal antar suku, antar agama, karena Yasrib ini paling banyak Pak, sukunya banyak, agamanya banyak, walaupun kalau dikalkulasikan dari Indonesia ya lebih baik Indonesia Pak, tapi itu cukup menjadi hujah uswah buat kita. Kanjeng Nabi berdampingan dengan orang Nasrani, Kanjeng Nabi berdampingan dengan orang Yahudi, Kanjeng Nabi berdampingan dengan orang Majusi, kan begitu. Bahkan mungkin kita lihat cerita bagaimana seorang Yahudi buta itu bencinya sama Kanjeng Nabi. Gak taunya yang setiap hari memberi makan Yahudi Madinah yang buta ini adalah Kanjeng Nabi. Ya bahkan yang nyuapin loh, sampai dilepeh dulu, bahasa kita itu dikunyah dulu Pak. Suatu hari semasa hidup Kanjeng Nabi memberi makan setiap hari, kulli yaum, bahkan dikunyah dulu, diberi, karena orang Yahudi itu buta. Nah dalam kondisi orang Yahudi buta ini diberi makan oleh Kanjeng Nabi, dia ngomong, awamu ojo melu Muhammad, Muhammad itu majnun, Muhammad itu dhalun. Terus apa lagi? Muhammad itu tukang sihir. Itu kata ya Kanjeng Nabi, engki, karena nggak tahu. Tapi Kanjeng Nabi tidak bersikap kemudian karena dia sudah mencaci maki dirinya, kemudian dia tidak memutus hubungan sosialnya, tidak. Beliau istiqomah, sehingga suatu hari ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, hal ini karena sudah bagian daripada akhlakul karimah istiqomahnya Kanjeng Nabi, diperintahkanlah kepada Abu Bakar. Giliran Abu Bakar yang menyuapin, ini beda rasanya, karena orang Yahudi buta, orang Madinah tadi itu merasakan ketika kalau Kanjeng Nabi dikunyah dulu, udah lembut baru dikasihkan. Bertanya, loh yang biasanya memberi makan saya itu kemana? Kamu ini bukan yang biasanya, kata orang Yahudi itu. Akhirnya, loh kalau kamu tahu yang biasa memberi makan kamu setiap hari itu adalah orang yang kamu paling benci, yang kau sesat-sesatkan, yang kau majnun-majnunkan, mungkin ba'dal junun lah, kan begitu. Masya Allah, nangis Pak, berbesmili. Maka pada hari itu juga karena sikap kebijakan adilnya Kanjeng Nabi, memanusiakannya manusia Kanjeng Nabi ke orang Yahudi tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Islam, kan begitu. Masya Allah. Ini contoh, kalau kita mencontoh akhlakul karimah, begitu ya. Alhamdulillah Indonesia juara, Masya Allah tuh. Ini adalah kehebatan Sang Garuda. Perlu saya umumkan, kita perlu patut bangga nih, Indonesia umur 19 sekarang menjadi juara Piala AFF. Tepuk tangan buat Indonesia. Iyangkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong, memberikan pertolongan, tidak ada yang akan bisa mengalahkannya. Begitu juga dalam polemik pada hari ini. Ini simbol Pak, pergelutan sepak bola ini, Masya Allah, juara, semuanya akan juara. Yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.